Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Mari kita buka misa hari ini dengan puji syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita serta segenap doa kita, supaya Tuhan berkenan membimbing, menyertai, dan menguatkan kita dalam segala peristiwa yang kita lalui dalam hidup, bahkan juga yang akan kita hadapi. Dan kita persembahkan juga seluruh kehendak kita, rencana dan pekerjaan-pekerjaan kita, terlebih pula orang-orang yang kita cintai yang telah menghadap Bapa di surga, serta bersyukur atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang kita alami bersama atau juga yang dialami oleh saudara-saudara kita dalam kehidupan mereka. Dalam melayani sesama, kita tidak jarang punya sikap pamrih. Maka bantuan orang yang lain yang berani menegur akan sangat berharga. Itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel terhadap Raja Tirus. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dialah yang akan mendampingi kita agar mengabdikan hidup kita kepadanya secara tulus. Dengan rendah hati kita datang di hadirat-Nya, mohon belas kasihan pengampunannya agar layak merayakan Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat
kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita juga untuk keselamatan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa, khususnya Ibu Maria Sitenenong yang hari ini telah menghadap Bapa di surga di Desa Tomu, Maumere, serta semua sanak keluarga, sanak saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa Maha Luhur, semoga kami Kau jadikan rendah hati dan semoga kami dapat bertobat berkat sabda-Mu. Ajarilah kami bertindak jujur dalam pengabdian kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudari kami, Ibu Yovita Misi, yang merayakan ulang tahunnya kemarin, tanggal 17 Agustus, genap 58 tahun. Terima kasih Bapa atas kehidupan Kau berikan kepadanya. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan rahmat-Mu. Dampingilah dan berkatilah Ibu Yovita Misi dalam hidup setiap hari bersama dengan keluarga, terutama suami, juga anak-anak yang Kupercayakan kepadanya. Limpahkanlah belas kasihan, kegembiraan dan sukacita, kesehatan. Semoga Ibu Yovita senantiasa dapat mempersembahkan hidupnya kepadamu dan menjadi pembawa sukacita, kebahagiaan, ketentraman di tengah keluarga bersama dengan suami, anak-anak yang Kupercayakan kepadanya. Dan semoga mereka senantiasa juga tetap menyandarkan harapan dan juga iman dan cinta kasih kepada Dikau, supaya hidup mereka semakin berarti, semakin bermakna di tengah keluarga. Bapa di surga, kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu atau Mama Maria Sitenenong yang telah menghadap Dikau hari ini di Desa Tomu, Maumere. Bapak Fransiskus Gala yang menghadap Dikau kemarin subuh, dan Bapak Paulus Pasangkanan yang telah menghadap Dikau sekitar 2 minggu yang lalu, serta segenap umat-Mu yang juga telah menghadap-Mu. Terimalah mereka semuanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami. Moga-moga mereka semua boleh berserah dalam ketentraman dan damai karena belas kasihan dan keraiman-Mu, dan semoga mereka kelak boleh menikmati kebahagiaan hidup abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Kami mohon pendampingan, berkat dan rahmat-Mu bagi segenap keluarga yang berkabung berduka. Berikanlah kemurahan, belas kasihan, bimbingan dan penyertaan-Mu agar mereka tetap dihiburkan dan dikuatkan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Yeskel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong.
Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang, melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih mengatakan di depan pembunuhanmu, aku ini Allah? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing, sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti oleh hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Refrain, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, tangan kamilah yang jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu, sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh dan tidak ada pengertian pada mereka. Refrain, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi nama Aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan mencari yang terakhir, dan yang terakhir akan mencari yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat di mana saja berada. Kata-kata Yesus ini tentu membuat para murid dan orang-orang yang mendengarnya
menjadi sangat terkejut, bercampur heran. Bagaimana mungkin orang yang dianggap kaya itu susah atau sukar masuk kerajaan surga? Padahal paham keyakinan duniawi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya jabatan, itu adalah suatu berkat, suatu rahmat. Kekayaan, kemurahan, jabatan, kedudukan, itu adalah kemurahan, belas kasihan dari Tuhan. Lalu kenapa orang-orang kaya ini dikatakan susah sekali masuk kerajaan surga? Apakah Tuhan tidak menghendaki kekayaan sehingga dia mengatakan seperti itu, sulit masuk dalam kerajaan surga? Sehingga memang para murid bertanya, kalau demikian siapa lagi yang bisa atau pantas masuk kerajaan surga? Kalau orang-orang kaya saja itu tidak pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tentu saja pengertian ini harus kita pahami demikian, bahwa yang dimaksudkan orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang kaya yang lupa diri, yang menjadi sombong, yang menjadi angkuh, dan juga memperlakukan orang lain sesuai dengan itu keadaan dirinya, dalam arti dia mengukur selalu orang lain dengan dirinya, dan bahkan menjadikan dirinya lebih berkuasa daripada orang lain. Jadi kekayaan membuat hatinya semakin jauh dari sikap penuh belas kasihan, semakin jauh dari Allah dan semakin jauh dari sesama. Selalu merasa diri yang jauh lebih baik, lebih hebat, lebih pantas, menjadi sombong, pongah, angkuh, dan karena itu menganggap remeh orang lain. Itulah juga yang terjadi pada Raja Tirus dalam bacaan yang pertama hari ini. Ketika Yehezkiel mengingatkan Raja Tirus, dikatakan, Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah, engkau ini telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku ini Allah. Karena kekayaanmu, juga karena kepandaianmu berdagang, maka engkau menjadi sombong. Ingatlah bahwa kehidupan dan kematian ada dalam tangan Tuhan. Jadi saudara-saudari, Yehezkiel sungguh menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kembali Raja Tirus bahwa apapun yang ia dapatkan, kekuasaan, harta, bahkan kebijaksanaan hidup, serta kepandaian apapun juga termasuk kepandaian berdagang, itu hanyalah sarana untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai tujuan sehingga kita menjadi lupa diri, menjadi sombong, memperlakukan orang seenaknya, maka Tuhan mengatakan sulit untuk menikmati kerajaan surga, sulit untuk mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Yang ada menjadikan kita tidak tenang, tidak tentram, karena orang mengikatkan diri kepada hartanya, kekayaannya, seakan-akan itulah yang menjadi tujuan utama. Karena itu memang Petrus mengatakan, oh kalau begitu kami ini layak dan pantas dong, karena kami sudah meninggalkan segala-galanya, meninggalkan harta kami, meninggalkan rumah kami, meninggalkan keluarga kami. Maka Petrus bertanya kepada Yesus, lalu kami yang sudah mengikuti engkau, apa yang bisa kami dapatkan? Sekali lagi, mengukur segala sesuatu dengan apa yang bisa didapatkan. Yesus mengatakan, kamu semua akan memperoleh 100 kali lipat sesuai dengan apa yang kamu tinggalkan, keluarga, harta, dan lain sebagainya. Bahkan kamu akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Nah, ternyata mendahulukan kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah itu akan berbuah sukacita, berbuah kegembiraan, bahkan berbuah kesejahteraan. Maka memang Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Mengutamakan nilai-nilai
kerajaan surgawi, kerajaan Allah, sungguh mendatangkan berkat dan rahmat, bahkan kegembiraan, sukacita dan keselamatan. Semoga kita semakin berani untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan mengutamakan kehendaknya dalam hidup ini, sehingga kita layak pantas memperoleh kegembiraan dan sukacita dalam hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan, kita buka puji syukur 382. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami layak dan pantas ikut serta dalam kemuliaan-Mu, karena kami juga senantiasa mau mendahulukan nilai-nilai kerajaan surgawi, mendahulukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu. Ibu Maria Sitenenong, Bapak Fransiskus Gala, Bapak Paulus Pasangkanan, dan segenap umatmu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga mereka menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohaniku, karena engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan pekerja, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka rela dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntun para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadikan kami manusia yang baru. Kami bersyukur pula karena Roh Kudus telah menjadikan kami orang yang boleh menyapa Bapa kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. 695. Aku dengar bisikan suaramu. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku.
pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu.